Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama untuk kembali menghadiri majelis kebaikan, yang mana ini merupakan bagian di antara nikmat-nikmat besar setelah Allah anugerahkan kepada kita nikmat Islam dan nikmat iman. Karena untuk menjaga keislaman kita dan keimanan kita dibutuhkan ilmu pengetahuan terkait hal tersebut. Kalau ada orang mau menjaga sesuatu, maka cara kunci menjaganya adalah dengan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmunya, maka kita nggak akan ngerti cara ngejaganya. Seorang ibu dikaruniakan keturunan, dapat anak, bagaimana cara menjaga anak-anaknya? Maka tidak mungkin sang ibu faham bagaimana cara mengajari anak kalau dia tidak mengetahui cara ilmunya mengajarkan anak. Gimana nikmat-nikmat kita semua ini tidak lepas dari kita, maka caranya kuncinya ada pada ilmu yang kita punya. Maka saat Allah menganugerahkan kita Islam, menganugerahkan kita iman yang paling kita takut dicabut sama Allah, maka sepatutnya kita semua itu menjadikan ini bagian daripada yang paling harus kita jaga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita semua di dalam firman-Nya, yang mana Allah mengingatkan kepada kita untuk mati-matian berusaha agar tidak mati dalam keadaan kecuali Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah gitu ya. Janganlah kau mengakhiri hayatmu, hidupmu ini kecuali kita dalam keadaan muslim. Ini kita dalam keadaan Islam. Dan ini adalah wasiatnya Allah SWT kepada kita semua orang-orang yang beriman, agar tidak menutup usianya kecuali masih melekat iman itu di dalam hati kita. Berarti ini wasiat menandakan bahwa anugerah tersebut adalah nikmat yang besar. Nikmat iman tadi, orang dikasih iman sama Allah, ditakdirkan menjadi orang yang beragama Islam oleh Allah, itu nikmat besar. Dimana kalau kita mau syukuri nikmat tersebut sampai kapanpun kita nggak akan pernah mampu mensyukurinya. Salah seorang pernah berpidato, dia mualaf, dia sudah menjadi tokoh yang sangat begitu mendalami agama pengetahuannya. Dalam satu ketika di dalam pidatonya dia kemudian mengutarakan, dia katakan tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan melebihi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, yang tatkala kita mampu berdoa, mampu bermunajat, tetapi kita tidak bisa berdoa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia dalam keadaan non-muslim. Kata dia, apa ada rasa yang lebih menyakitkan daripada itu? Enggak ada. Kita bisa berdoa, tapi doa kita enggak akan sampai kepada mereka. Kata dia bilang, kita mampu bersedekah, tapi sayangnya sedekah kita enggak akan sampai kepada mereka. Apapun yang kita lakukan untuk mereka enggak akan sampai. Naudzubillah min dzalik. Artinya orang tersebut betul-betul memahami nilainya Islam, iman yang melekat pada dirinya saat itu. Ini mu'alaf orang yang ngomong. Tapi begitu dia menyadari bahwa ada orang tuanya yang belum masuk ke dalam agama Islam, ada orang tuanya yang belum memegang keimanan, maka dia tahu betapa sangat sedihnya saat orang tua tersebut ternyata telah berpulang, dia sebagai anak gak bisa berbuat apa-apa lagi untuk orang tua tersebut. Tapi kalau ibunya masih hidup, orang tuanya masih hidup, masih ada doa yang bisa digencarkan, upaya ikhtiar yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah meninggal, tapi meninggalnya nggak bawa iman, nah ini yang jadi bahaya.
Dan kita bisa bayangin betapa sangat menyakitkannya peristiwa tersebut bagi orang yang hari ini mungkin dia muslim tapi dia menangisi orang tuanya yang tidak bisa mereka lakukan apa-apa untuknya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita nikmat tersebut. Maka sepatutnya kita jaga nikmat ini. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Diingatin kalau kita lagi berada dalam nikmat, jagain nikmatnya. Jaga-jagain, eman-emanin, sayang-sayangin tuh nikmat. Nah, bagaimana cara menyayangi nikmat? Adalah dengan cara pandainya kita mensyukuri nikmat. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Adalah menerapkan dari nikmat itu apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Jauhkan. Apa aja nikmatnya? Apa aja. Kalau kita dikasih nikmat sama Allah, gimana cara jaganya? Lakuin yang Allah izinkan, jauhin yang Allah larang di sana. Itu kan cara syukurnya nikmat. Orang dikasih mata, gimana cara syukurnya? Bukan dengan cuman sholat, ngaji, ibadah, enggak. Caranya jagain ini mata hanya dengan memandang yang dihalalkan dan jauhkan mata ini dari memandang dari yang diharam. Itu bentuk daripada jaga mata kita. Begitu juga telinga, begitu juga lisan, dan seterusnya dari anggota tubuh kita. Begitu juga nikmat lainnya. Kita dikasih anak. Cara ngejaga anak dengan apa? Selain dengan ilmu tadi, caranya itu adalah kita harus tahu apa yang Allah perkenankan dalam hal urusan anak, apa yang Allah tidak berkenankan dalam hal urusan anak. Yang di sini kan banyak banget orang tua mencampur adukan perasaan dengan hukumnya Allah. Jadi kalau sama anak gak tegaan aja. Jadi anak bangun siang gak tega, subuhnya dibiarin kadang-kadang gitu. Berarti ini kan mencampur adukan perasaan dengan hukum. Ini kan gak boleh dalam agama. Kalau sudah hukum perasaan nomor kesekian. Anaknya mungkin masih berada di dalam kelalaian dan seterusnya karena terlambat mengasuh, karena terlambat mendidik, akhirnya di masa tuanya kewalahan kan gitu. Ini kan buah dari apa yang dia tuai. Kita nggak bisa ngomong ada orang tua datang ke kita, misalnya para tokoh ulama atau apa datang, Ustazah doain ya Allah Ustazah, saya ini punya ujian berat banget. Ujiannya apa? Saya bilang ujiannya punya anak ngegodain luar biasa. Anak saya salah jalan Ustazah, anak saya dan seterusnya. Doain Ustazah, ini ujian saya, ujian saya. Saya tanya, kamu waktu didik dia gimana? Karena kan anak tiba-tiba begitu. Jangan tiba-tiba langsung nyalahin pergaulan. Kalau dari awal gak diatur dengan siapa dia bergaul. Jangan salahkan anakmu jika dia salah menenggak minuman, jika sejak dulu kau tidak peringatkan minuman apa yang kau haramkan untuk mereka. Orang tua kan harus paham di situ. Nanti jangan tiba-tiba bawa, ini ujian saya Ustaz berat banget, saya nggak tahu lagi mesti apa, ya Allah, anak saya ngehamilin anak orang. Jangan kau salahkan tentang dia menghamilkan anak orang jika, ada jikanya kan, jika ternyata dahulu tidak kau peringatkan dengan siapa dia boleh bersentuhan. Kan gitu. Ini kan penting. Jadi jangan tiba-tiba mempersoalkan persoalan masalahnya tapi tidak dirunutkan akar dari masalahnya di mana. Ternyata akar dari masalahnya ada pola asuh yang terlewat di sana. Dan di sini menjaga nikmatnya anak. Kalau pengen sampai tua, kalau ngelihat anak senyum, ngelihat anak bahagia, berarti kan yang harus diterapkan apa? Terapkan hukum Allah atas anakmu tersebut. Dengan itulah kau menjaga nikmat sebagai seorang ibu terhadap anakmu itu. Kita jaga ini dengan itu. Maka ini semua butuh kuncinya, butuh ilmu. Begitu juga rumah tangga, pasangan kita. Hari ini banyak perempuan-perempuan cerita merasa bermasalah dengan keadaan rumah tangga. Entah mungkin urusan finansial, ekonomi, atau mungkin entah urusan yang menyangkut hubungan dengan pasangan atau menyangkut orang ketiga, ya, dan seterusnya. Menjaganya ini dengan apa? Dengan cinta. Kamu salah. Rumah tangga tidak dijaga dengan cinta, karena cinta itu datangnya dari Allah. Rumah tangga itu ada cinta di tengah-tengahnya kan dari Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala titip pesan sama kita.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu pengen saling mencinta, terapkan hukumku di tengah rumah tangga. Terapkan hukumku di tengah rumah tangga. Jadi seumpamanya nih, ada orang berumah tangga juga, tapi diterpa dengan badai yang sama, maka prosesnya akan beda. Ini contoh nih Bu. Satu, ada orang berumah tangga, tapi dia tidak didasari hukum Allah. Maka itu rumah tangga sebentaran, yang satu tinggal di mana, yang satu tinggal di mana, tahu-tahu udah ada di KUA. Ya, minta bubar. Nah, oke. Ini suara apa ini? Tapi yang satu lagi punya masalah yang sama mungkin. Tapi karena dia menerapkan hukum Allah di sana, maka cara dia menerapkan hukum Allah membuat dia mampu bertahan di tengah badainya rumah tangga. Mampu membuat mereka saling mengintrospeksi dan membenahi diri agar tidak kembali salah langkah. Itu kuncinya dari mana? Ilmu. Kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Kalau nggak ada ilmu berantakan semuanya. Jadi kita faham nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu punya jodoh hari ini, jangan terus-terusan yang dicari celahnya gitu ya. Karena orang yang berilmu nggak akan lihat celah dari keburukan, nggak bakal dicari terus kebaikannya. Suami kurang kasih nafkah, dilihat, iya mungkin nafkahnya kurang tapi selalu bantuin di dapur. Oh ternyata di dapur juga nihil, nggak ada tuh nginjak dapur bantuin nyuci piring, tapi ternyata sama anak sayang. Sama anak sayang, itu kan juga kelebihan Bu. Karena di luar sana ada orang rezeki kagak, bantuin di dapur enggak, sayang anak juga kagak, gitu kan. Tapi kalau masih kedapet sama anak sayang, sama anak ngemong, sama anak perhatian, udah tutup mata deh sama yang di dapur nggak dibantuin, tutup mata sama urusan rezeki yang mungkin nggak dikasih untuk mencukupi. Tapi ingat, di balik semua itu kau punya Allah. Kita punya Allah. Itu sabar, tahan. Heran ya, ada orang ngeluh gitu, Ustazah saya berumah tangga, maaf ini kan cerita ibu-ibu ya. Ustazah saya berumah tangga 10 tahun saya belum pernah ngerasa nih yang namanya dinafkahin bener. Nah, ketemu sama yang begini, belum pernah ngerasa dinafkahin bener. Saya bilang, lah kamu 10 tahun hidup, lah kamu 10 tahun hidup, betul apa enggak? Berarti masalahnya bukan tentang nafkah dong. Karena kamu 10 tahun dari 10 tahun menikah, walaupun itu nafkah tidak benar diberi, hari ini kau masih hidup. Jadi kita harus hati-hati kalau ngomong gitu. Kalau ngomongnya sama orang yang salah, bilangin, ya Allah nasibmu sedih banget. Kalau udah 10 tahun begini nggak berubah, ganti aja. udah salah ketemu ya, salah curhat dia, salah orang lah. Tapi kalau curhat sama saya balikin, lah 10 tahun hidup ini kan menandakan kalau kau itu hidup bukan tentang apa yang dia beri, tapi kita hidup tentang apa yang Allah beri. Ya, marhaba bil qadra bissalati ahla marhaba wasahla. Allahu akbar. Maka di sini kita tahu pentingnya perannya ilmu ya. Kita kembali lagi, pentingnya perannya ilmu. Kalau enggak, modalnya menjaga nikmat dan modalnya syukur terletak pada ilmu. Kalau kita punya ilmu, insya Allah kita tahu cara syukur, insya Allah kita juga tahu cara menjaga nikmat. Alhamdulillah, seorang ulama, Al-Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Imam Junaid itu pernah memberi kita nasihat. Kalau ada orang memiliki 4 sifat ini, Allah akan angkat derajatnya walaupun dia punya ilmu itu kurang. Kita sadarlah kalau kita ini dalam hidup pasti punya banyak kekurangan. Walau kita belajar umur 1000 tahun, apakah kita sudah pantas disebut sebagai seorang alim? Tidak. Kata alim itu nggak akan melekat sama kita, karena kita ini orang yang belajar sebetulnya dan terus menerus belajar. Tidak ada kata alim. Kayaknya kalau menyebut al-alim buat kita kayaknya nggak pantas. Orang lain mungkin jauh lebih pantas gitu ya. Di balik itu semua, Al-Imam Al-Junaid bilang, kalau kamu punya sifat ini, Allah akan angkat derajatmu walau kamu itu nggak punya banyak ilmu. Itu apa sifat yang pertama? Al-Halim.
kamu punya sifat halim. Halim ini di atasnya pemaaf gitu ya. Orangnya tuh luas toleransi, ibaratnya gitu. Mudah memaklumi. Kalau hari ini tuh kan kalau kita lihat yang gampang maklumin kita itu adalah orang-orang yang sangat sedikit. Karena orang kebanyakan lebih besar tersinggung daripada memaklumi. Orang cenderung lebih mudah suudzon, prasangka baik buruk gitu ya, ketimbang dia memilih untuk berprasangka baik. Orang lebih besarin kecewanya daripada rasa toleransinya. Nah, orang kalau punya sifat begini nih, pasti orang banyak yang suka sama dia. Kenapa? Karena dia punya sifat halim. Ya Allah, lembut banget, baik banget. Padahal kita jelas-jelas salah, tapi dia maklumi kesalahan kita dengan luar biasa. Ini langka kan? Orang memiliki maklum atas kesalahan itu langka. Istri kalau bisa menjadi orang yang halim di rumah tangganya, bayangin kalau suaminya janji pulangnya jam berapa, tapi itu berulang selama berumah tangga berapa tahun, 10 tahun, 20 tahun berulang, saban janji sama dia nggak pernah tepat gitu. Tapi kalau nggak punya toleransi, itu perkara itu sampai 20 tahun masih diributin. Tahu nggak? Tapi kalau punya toleransi, sudah tidak menjadi keributan. Istrinya sudah senyum-senyum aja. Tiap kali dia telat, dia senyum aja. Tapi nggak jadi masalah. Dan hatinya legowo, lapang. Orang kalau bilang, iya saya udah kurang toleransi apa, kurang maklumin apa, tapi masih diungkit, itu belum namanya. Gitu. Masih diingat-ingat, itu belum namanya. Ya saya nih kurang baik apa, kamu nggak pernah on time, saya sabarin, saya tahanin, ada ngegerutunya, berarti kan belum legowo, itu belum lapang itu hatinya. Terus kalau seumpamanya ada momen-momen tertentu di mana dia bisa meledak, berarti kan selama ini itu cuma ditutupin doang. Ditahan, disabarin, ternyata selama ini nahan-nahan, sabar-sabar, tapi ternyata ketahuan, oh hatinya ternyata nggak begini. Kelihatannya doang dia besar toleransi, tapi ternyata, nah ini orang kalau kayak gini pasti rumah tangganya itu akan banyak masalahnya. Tapi beda sama orang yang di dalam hidup, mau itu rumah tangga, mau itu dalam pertemanan, persahabatan, dalam ruang lingkup pekerjaan, apapun itu, toleransinya tuh besar, yaitu dalam memaklumi. Halim banget hatinya Allah. Halim banget. Orang belum sempat minta maaf udah dimaafin duluan sama dia. Karena orangnya nggak gampang marah, nggak gampang kepancing. Kalau orang memaafkan berarti udah marah dulu kan gitu. Kalau halim ini nggak sempat marah, karena hatinya ternyata sudah di levelnya tenang. Tidak mudah memancing-mancing emosi dia. Kalau orang memaafkan biasanya udah marah dulu baru dimaafin gitu. Tapi kalau orang halim nggak, udah dipancing marah nggak marah juga dia. Ibu sama anak dipancing marah kan sering. Anak mancing marah kita sering. Makanya sebetulnya profesi memancing tuh ada pada anak. Mancing apa? Mancing emosi orang tua. Ya. Anak itu paling pintar mancing emosi orang tua. Ya. Tapi kadang-kadang ternyata profesi mancing juga ada pada istri. Istri juga mudah memancing emosi suami. Gitu ya. Nah, dan ternyata kadang-kadang jiwa memancing ini juga ada pada kita selaku sahabat yang seringkali memancing emosi teman kita sendiri gitu. Tapi sekarang itu sifat harus kita buang. Yang perlu kita tanamkan apa? Tadi halim. Ini kalau nggak punya banyak ilmu tapi punya sifat ini, kata Imam Junaid, aman. Hidupnya aman karena pro kontranya menipis. Nggak punya banyak problem itu sama manusia. Kalau di hatinya punya sifat halim. Kedua apa? Sifat yang kedua tawadhu, kata Imam Junaid. Orang kalau dia nggak punya banyak ilmu, tapi dia punya yang satu namanya sifat tawadhu, ya, maka tuh masalah beres. Orang lebih baik
tidak punya ilmu lalu merendah ketimbang merasa punya ilmu lalu menyombong. Nah, ini bahaya. Masih lebih baik orang bodoh tapi merendah ketimbang orang berilmu tapi menyombong. Ini bahaya. Ya. Nah, memiliki sifat tawadhu ini luar biasa kemuliaannya. Sampai Nabi SAW kan juga bersabda, man tawadha rafa'ahu Allah. Siapa orang yang bisa merendahkan dirinya di mata Allah, maka dia pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Allah akan tinggikan derajat dia. Tapi waman takabbar, siapa yang sombong, demennya ngangkat dirinya sendiri. Kadang-kadang kalau berbenturan dengan situasi merasa kurang dihargai, tersinggung, ini kan ciri-ciri orang sombong ya. Kalau nggak dihargai dia tersinggung. Kalau nggak dihargai merasa kemudian dirinya itu seperti layak untuk dihargai. Ini kan artinya ciri-ciri orang sombong. Orang-orang yang semacam ini harus waspada. Kalau ada di antara kita merasa saya kok kalau nggak dihargain tersinggung ya, wah ini bibit-bibit sombong mungkin ada. Maka kita harus segera menepisnya dengan menanamkan sifat tawadhu di dalam hati kita. Orang nggak punya banyak ilmu nggak apa-apa, nggak punya banyak amal nggak apa-apa, tapi kuncinya halim, kedua tawadhu. Istri di depan suami itu kan Imam Ghazali pernah ngingetin, jangan nikahi perempuan yang suka mengungkit-ungkit. Jangan nikahi perempuan yang merasa paling pinter. Nah, ini bahaya. Imam Ghazali itu ngingetin tuh. Ada, kalau tidak salah ada 6 sifat. Ya. Salah satunya sifat apa? Ngungkit-ngungkit. Jadi kalau ibaratnya dia tuh banyak jasa, itu sampai akhir hayat diungkit mulu. Jadi kalau seumpamanya kebetulan istrinya itu yang mampu beli rumah, suaminya yang masuk, itu sampai akhir hayat itu. Ini rumah dari orang tua aku. Wah. Kata Imam Ghazali, kalau udah punya perempuan ciri-ciri gitu jangan nikahin. Karena kalau kamu nikahin cuma ngerusak hatimu aja gitu. Ya, karena harga dirinya suami nggak bisa digituin kan gitu. Ngungkit-ngungkit. Dulu kamu waktu pertama kali kerja emang yang masukin pendaftaran siapa? Ya, temannya ngungkit-ngungkit. Kata Imam Ghazali jangan nikahin perempuan kayak gitu. Subhanallah. Tapi kalau dia coba pakai ilmu tawadhu, nggak ada tuh berani perhitungan, nggak ada tuh berani ngungkit-ngungkit, nggak ada berani nggak. Kenapa? Bukan karena dia mencegah konflik, bukan. Tapi memang di dalam dirinya ada sifat tawadhu. Dia tetap ngerasa istri itu di bawah suami. Dia tetap tahu suami itu lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini kan hal lain. Kalau ada istri yang pura-pura tawadhu, pasti ngebatin aja. Toto badannya kurus gitu. Kira-kira ngebatin lah gitu. Kurang bahagia kayaknya. Ya kalau kata ahli apa namanya? Ahli filsufnya orang Cina bilang, kalau kamu menikah dengan orang lalu berat badanmu bertambah, itu artinya kau hidup dengan orang yang tepat. Itu tepat berarti. Jadi kalau ternyata habis nikah berat badan tambah, tepat berarti gitu. Ternyata ibu benar-benar bahagia gitu ya. Nah, tadinya awal nikah 40 kilo jadi 45 gitu. Nambah. Kata mending 45 katanya. Naiknya berapa? 70 kilo katanya. Bahagia banget itu. Ya, iya. Benar. Kalau kurus, nah ini ada pertanyaan. Kalau kamu kurus berarti nggak tepat pendampingnya. Gitu. Ada. Kan ini bukan kata hadis. Ini kata orang Cina bilangnya. Iya. Maksudnya kalau biasanya kalau sama yang tepat happy terus. Nah, moodnya kalau happy makannya bagus. Kalau nggak moodnya nggak baik ya ngebatin kan. Walau dia makan sepiring nggak jadi daging gitu, nggak jadi daging, pikiran terus ya. Ini tawaduknya palsu.
Palsu tawadunya. Jadi di depan suami itu pura-pura nunduk dia, tapi di belakang ngebatin terus. Buang jauh-jauh yang kayak gitu kan. Iya, sama sekitaran kita hidup juga begitu. Dalam bergaul, dalam pertemanan, di dalam pekerjaan, tetap kita akan jauh lebih seneng sama orang yang cenderung merendah ketimbang yang menyombong. Itu manusiawi kan. Jadi kalau ada orang kita udah lihat dia banyak kerjanya, banyak geraknya, tapi begitu kita tanya ini siapa yang bersihin, dia nggak ikut nyaut, nggak banyak nunjukin diri. Kita lebih seneng sama orang yang begitu ketimbang orang yang jelas kita lihat kerjanya sedikit, perbuatannya sedikit, ngomongnya banyak ya ngomongnya. Wah ya, ini udah kita rapiin, udah ini, udah itu, padahal yang kerja orang lain. Kita kira-kira senang nggak sama orang kayak gitu? Nggak senang, nggak senang. Kita manusia cenderung senang dengan orang yang punya sifat tawadhu ketimbang yang punya sifat sombong. Punya sifat sombong ditemenin nggak enak, diomongin di belakang iya, dikatain iya, dia macam-macam ya. Kalau orang yang punya sifat demikian itu pasti cenderung apa? Cenderung dijauhkan. Ada yang mau temenan sama orang sombong? Nggak ada kan? Nggak ada orang mau temenan sama orang sombong. Ngapain temenan sama orang sombong? Kata dia bilang, makan hati kita temenan sama orang sombong. Tapi kalau ngomong ketemu sama orang yang tawadhu, ya Allah, rasanya kita ketemu sama orang yang tawadhu, apalagi kalau orang itu ternyata memiliki kedudukan yang tinggi tetapi dia itu tawadhu, kita lebih merasa nggak ada artinya di hadapan mereka, orang-orang yang besar ini, tapi mudah merendahkan dirinya di hadapan dia, merendahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatinya yang tunduk, hatinya yang tawadhu. Kalau orang bilang kan arti merendahkan diri sama merendahkan hati beda ya. Kalau merendahkan diri cenderung kadang-kadang minder katanya. Tapi kalau merendahkan hati itu yang benar, itu adalah tawadhu. Artinya kurang lebih sama, baik itu hati ataupun diri, tetap kamu kalau ketemu sama orang yang terlalu percaya diri, kita nggak demen. Sama orang yang agak segen-segen, kita lebih nggak tega. Itu sifat manusia. Manusia pokoknya anehnya dia nggak suka sama orang sombong, tapi kadang-kadang dia lupa bahwa dirinya sombong gitu. Itulah tipu muslihatnya syaitan. Syaitan kadang-kadang kalau ngasih sifat ke kita, kitanya nggak sadar dibuatnya. Kitanya nggak sadar dibuatnya. Makanya Imam Junaid bilang, orang tuh kalau dia punya sifat tawadhu itu satu keunggulan yang luar biasa. Walaupun ilmunya sedikit tapi punya sifat tawadhu, Allah bakal angkat derajatnya dia. Lalu yang ketiga apa? As-sakha, dermawan. Ada orang ilmu sedikit, ya, ilmunya sedikit, nggak banyak amal, tapi dia punya satu kelebihan, itu dermawan. Dermawan. Orang dermawan punya sifat apapun juga yang akan dikenang kedermawanannya. Benar. Ketimbang orang paling rajin ibadah, bolak-balik masjid, mengerjakan banyak kebaikan, tetapi dikenal pelit, nggak ada artinya. Sampai dikatakan orang dermawan baik dari sisi mana aja. Jadi kalau ada orang, saya berdoa Ustazah pengen jadi orang kaya, boleh apa enggak? Iya boleh, tapi harus disisipin kaya dermawan. Karena ternyata punya uang doang tapi nggak dermawan, itu nggak bikin kamu baik di mata Allah maupun di mata hamba-hambanya. Tapi orang kalau sudah punya sifat dermawan, subhanallah ya, walau mungkin maaf jarang kelihatan di majelis ilmu, di masjid jarang kelihatan, di mana-mana jarang, tapi dermawan, itu kedermawanan yang akan selalu dikenang-kenang sama siapa saja. Karena ternyata di balik kedermawanan seseorang, ternyata dia yang menjadi supportnya majelis taklim, ternyata dia yang menjadi supportnya masjid, ternyata dia yang menyumbang kebaikan, ternyata dia yang sering membantu orang-orang kelaparan. Ini kan dari bentuk kedermawanan. Amalnya sedikit bu, ilmunya nggak ada, tapi bakal terus dikenang hanya dari kedermawanannya saja. Itu orang dermawan, bagus. Makanya Rasulullah itu diantara sifatnya beliau yang paling nyentrik adalah
kedermawanan yang luar biasa. Ajwad minar rihil mursalah, sampai dia bilang dermawannya Rasulullah lebih daripada kecepatan udara angin yang menerpa kita. Itu saking kalau kebaikan datang dari Rasulullah tuh cepet banget ya, sangat-sangat dermawan. Nah, kita belajar, dikasih sama Allah rezeki baik mau dari dermawan harta. Yang paling menyorot memang harta, karena kita nggak bisa bohongi bahwa manusia itu senang kalau dikasih harta. Ibu aja kalau dikasih sama suami pulang dibawain nasi goreng sama dibawain duit, girangan mana? Ya, maksudnya ya girang. Itu fitrah kamu. Memang kita selaku manusia, pokoknya kalau ngelihat duit girang aja bawaannya. Pokoknya Allah yarhamul Habib Umar bin Muhammad bin Hud al-Attas, dulu ada orang datang ngadu. Kalau dia itu pusing, banyak masalah, banyak beban hidup, Beb, kasih amalan gimana caranya saya ini bisa keluar dari keadaan yang mencekam ini, keadaan yang sulit ini. Habib Umar bilang sama anak buahnya, ya tolong ambilin tas saya di lemari. Iya, tolong ambilin tas saya di lemari. Ya, orang ini girang ya, kirain Habib Umar mau ngasih sesuatu. Begitu dia ambil tasnya, Habib Umar keluarin dolar. Karena fi zamanu, ini zamannya Habib Umar dolar. Zaman kita dolar aja masih berharga kan? Nah, ini di zamannya beliau. Dolar, 100 dolar dikeluarin, ditaruh di jidatnya. Kata Habib Umar, ente mau senang, ente punya ini, ente senang. Ente mau lepas dari masalah, ente punya ini, ente senang. Karena manusia ternyata hari ini telah khebat, setelah saya pelajarin ya, antara menggabungkan persoalan pikiran dengan hubungan dia sama Allah. Makanya sekarang kan kita banyak dinyinyir. Orang stres suruh zikir, orang stres suruh ngaji, orang stres suruh sholat. Ya, pertama saya ngomong, ya emang begitu, bukan solusinya. Ternyata setelah saya belajar, iya, solusinya orang yang mumet pikiran bukan dengan sholat. Solusinya orang yang stres terus kebanyakan, solusi masalah dari stresnya itu bukan zikir. Tapi ternyata solusinya dari akar masalah dia. Karena dia memang tidak percaya akan kehebatan Allah di dalam mengatur segalanya. Dia lebih percaya uang daripada Tuhan. Makanya orang yang kayak gitu mau disuruh sholat berapa kali, mau disuruh zikir berapa kali, nggak bakal keluar dari masalahnya, karena dia lebih percaya uang yang nyelamatin dia. Jadi orang yang punya masalah dalam hidupnya lalu ingin disarankan kamu sholat, gitu ya, kamu sholat, kamu zikir, itu jika mereka orang-orang yang fiqh, betul-betul percaya sama Allah. Tapi orang yang nggak percaya sama Allah suruh sholat, kita dia bilang apa? Lagi ada masalah suruh sholat. Oh, sholat bisa kasih kita makan. Nah, ngeyel kan ngomongnya, ngeyel. Emang zikir bisa ngenyangin kita? Nah, tapi kalau kita lihat ashabus sufah, kelaparan tiap hari zikir, tiap hari zikir, malah makanan mereka zikir. Kok bisa kenyang dari zikir? Bisa bertahan hidup setidaknya dari kelaparannya, mereka tidak merasakan kenyang, tapi setidaknya mereka bisa bertahan hidup dengan kelaparan. Ini kan jadi pertanyaan. Apa yang membuat mereka bertahan? Kekuatan mereka di balik percayanya sama Allah. Lah orang sekarang pantas aja kalau kena penyakit mental, kena penyakit apa, disuruh sholat, zikir, ngaji. Kata dia ini nggak nyambung. Ternyata setelah saya telusuri, bahasa tidak nyambung ini terletak pada keimanan dan keyakinan di dalam hati dia sendiri. Jadi kenapa zikir tidak menenangkan dia? Itu karena dia tidak meyakini zikir itu menenangkan dia. Kenapa sholat itu tidak menjadi kebaikan dalam hidupnya? Karena dia belum meyakini bahwa sholat bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam hidupnya dia. Ini poinnya. Ini poinnya, bukan tentang sholatnya. Sholatnya benar kalau sholat memudahkan setiap urusan, betul. Zikir itu menenangkan, betul. Tapi ini tentang yang ngamalin siapa dulu. Yang ngamalin siapa dulu, kan gitu. Kalau ada orang hari ini dikasih tahu ada yang pengen turunin timbangannya, setelah bahagia mendapatkan pendamping yang menyenangkan tadi,
Lalu kemudian frustasi, timbangannya naik terus, pengen turunin berat badan, ya kan? Berapa kali kita mencoba, tapi kita nggak bisa. Timbangannya nggak turun-turun. Yang salah makanannya atau kita? Hah? Makanannya atau kita yang salah? Kita diaturin kan makanannya, suruh makan ini, makan ini. Ternyata begitu, makanannya sudah diatur, betul. Tapi itu nggak bikin kita turun. Ada masalah di mana ini? Di makanan atau di kita? Ada di kita masalahnya. Sementara orang lain dengan makanan yang sama, turun timbangannya. Berarti ini makanan cocok untuk dia, karena dia yakin betul kalau dengan makan ini dia turun timbangannya. Sementara ada sebagian orang yang benar aja nih makan segini doang nih, ya Allah, mudah-mudahan dia kuat, mudah-mudahan. Ini kan ada keraguan dalam hatinya. Pantas saja timbangannya nggak turun-turun, karena dia terus merasa porsinya kurang. Ini kembali tentang mindsetnya seseorang. Subhanallah, Islam itu indahnya luar biasa. Maka ingat, dermawan itu mulia. Mah makan dari sudut mana aja, Bu, ngasih orang walau kita kurang amal, mulia. Baiknya bukan main, luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua sifat dermawan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, yang terakhir, yang mana walau kita sedikit ilmu, tidak punya banyak amal, tapi tidaknya kita punya sifat ini. Apa itu? Akhlakul karimah, akhlak yang bagus, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Akhlaknya orang-orang yang santun, yang mulia tadi mengikuti akhlak para kaum solihin. Gak punya banyak amal. Kita ngejar Imam Haddad, sholatnya gak kuat. Ngejar sholatnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim gak kuat. Ngejar sholatnya Imam Junaid gak kuat. Ngejar sholatnya semua para salaf, para tokoh-tokoh besar dari kalangan para ulama gak kuat kita. Kenapa? Karena kita sadar mungkin derajat kita tidak setinggi dia, kan gitu. Tetapi walau kita tidak bisa mengungguli ketaatannya, ibadahnya dan lain sebagainya, setidaknya ini kan yang diingetin. Kalau kita nggak punya ilmu banyak, nggak punya amal banyak, tapi dengan sifat ini kita insya Allah diangkat derajatnya sama Allah. Apa itu? Punya akhlak baik. Kalau berbuat baik nggak pandang bulu gitu. Kalau punya akhlak tuh nggak lihat-lihat orang sama siapa dia berbuat santun, tapi sama semua rata. Mau nggak kenal dia orang ada, orang nggak ada, orang punya ilmu nggak punya ilmu, sama dia semuanya diperlakukan layaknya orang yang layak untuk dihormati. Dia menempatkan posisi orang itu layak untuk disanjung. Seolah-olah dia betul-betul menunjukkan cerminan akhlak yang sangat terpuji pada dirinya dia. Nggak pernah nyela orang, nggak pernah nyindir, nggak pernah nyinggung. Keluar dari mulutnya kata-kata yang baik, kata-kata yang terpuji, masya Allah. Nggak ada tuh yang namanya ngehina, ngejatuhin, ngejelekin, nggak ada, nggak ada. Akhlaknya santun, senyum sama semua. Ketemu yang kecil disapa. Kadang-kadang ada orang baik sama yang tua, sama yang kecil, sana. Tuh, sampai serem, anak kecil sampai takut gitu. Tapi kesantunan ini menyeluruh, baik ke yang kecil sampai yang tengah sampai yang tua. Orang kalau lihat dia semua mengakui santun, baik, masya Allah. Ini orang nggak butuh ilmu yang banyak. Orang ini bisa jadi di rumahan nggak kemana-mana, nggak taklim, nggak ngaji. Tapi tiap kali kita ketemu dia, masya Allah, nggak ada ngomongin orangnya di mulutnya. Kalau ketemu dia, masya Allah, santunnya luar biasa perbuatannya. Di rumah, nggak pernah kemana-mana, wala kondangan, wala apa, mungkin duduk aja di rumah ngurusin suami, ngurusin anak. Tapi ternyata perangainya santun, bukan main. Pahala majelis taklim nggak banyak, hatinya pengen, tapi dia bilang gimana Ustazah, kadang kita nih ada kewajiban ngurus suami, ngurus anak, kita nggak bisa taklim. Alhamdulillah, tapi nggak bikin dia nggak punya sifat santun, nggak. Sementara kita punya PR banyak, kadang-kadang ngaji ke sana sini, kadang-kadang keluar ke sana sini, kenal guru sana sini, tapi akhlaknya masih sama. Yaitu apa? Masih jauh dari baik, masih jauh dari kata santun. Ini kan jadi PR buat kita. Harusnya
kalau dengan 4 sifat ini orang nggak punya banyak amal, nggak punya banyak ilmu, tetapi Allah angkat derajatnya, kiranya gimana kalau orang yang berilmu punya sifat halim? Berarti dia berilmu, punya juga banyak amal, dan diiringi dengan sifat halim. Allah kayak angkat derajatnya kayak apa itu? Dengan sifat halim, dia ternyata berilmu juga, ternyata juga banyak amalnya, banyak kebaikannya, ditambah dia punya sifat tawadu. Masya Allah. Ya, dengan itu ditambah lagi ternyata banyak hartanya, dermawan. Masya Allah. Dengan itu juga ternyata ditambah lagi dia punya sifat akhlakul karimah. Akhlaknya bagus, luar biasa. Itu kira-kira derajatnya diangkat sama Allah kayak gimana? Pakat itu sempurna sudah. Sempurna. Karena ilmu tidak menjadi tolak ukur kan gitu. Bukan. Amal tidak menjadi tolak ukur, tapi menjadi tolak ukur gimana hatinya, gimana perangai kita, yakni gimana muamalah kita. Dan halim terletak di hati, tawadhu di hati, dermawan juga berasal dari hati, akhlakul karimah juga dari hati. Maka pentingnya nih kita jagain hati kita. Insya Allah dengan kita terus istiqomah di majelis ilmu, ditambahin ilmu pengetahuan, yang paling penting kita jadi tahu bagaimana mengolah hati kita semua. Apalagi kita belajar dari kitab Ayyuhal Walad lil Imamul Ghazali. Imam Ghazali menulis itu kan memberi nasihat kepada seorang murid yang pengen dikasih nasihat sedikit tapi ngena kemana aja. Nah, sebetulnya itu kitab tuh kecil tapi insya Allah banyak manfaatnya, bisa dipakai kemana aja. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa istiqamah belajar sama-sama menelusuri kebaikan-kebaikan yang tersirat di balik nasihat Imam Al-Ghazali. Insya Allah mudah-mudahan menambahkan kita semua memiliki hati yang bersih, hati yang santun, dihiasi dengan akhlakul karimah, dihiasi dengan sifat halim, dihiasi dengan sifat dermawan, dihiasi juga dengan sifat tawadhu. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa tercurah banyak kebaikan, ya, banyak juga keberkahan, kemuliaan dari Allah dan Rasulnya. InsyaAllah mudah-mudahan gak ada yang pulang kecuali bawa ilmu yang manfaat di dunia sampai di akhirat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Maka saya juga mau ngingetin untuk istiqamah, jangan lupa di dalam menuntut ilmu. Ibaratnya baik gurunya ada maupun gurunya gak ada. Mungkin ada waktu di mana suatu waktu saya belum bisa mengisi lagi di tempat sini, tetapi saya sudah InsyaAllah wakilkan pada ponakan saya, ya, ini baru pulang dari Hadramut gak lama, namanya Hilwa binti Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ponakan saya insya Allah bisa ngegantiin saya di saat saya nggak ada. Kalau saya lagi nggak ada, insya Allah nanti diisi. Jadi yang paling penting apa? Istiqomah. Istiqomah dalam majelis. Ada ustazah atau nggak ada, majelisnya ada. Berarti yang suka majelis ya harus majelis gitu ya. Untuk manfaat tetap dicari, dan insya Allah akan dilanjutkan kitab Ayyuhal Waladnya. Akan saya suruh Ustazah Hilwa untuk melanjutin nanti kajian kitab Ayyuhal Walad, karena nanti kalau nungguin saya takutnya malah terlambat, kita nggak hatam-hatam gitu. Nah, kitabnya insya Allah tetap dilanjutin. Ini Ustazah Hilwa. Mungkin ada yang belum kenal, ada yang apa hadir hari ini suruh berdiri wah, kenalin diri wah. Doain, masih belajar, masih banyak belajar. Insya Allah doain, mudah-mudahan manfaat. Saya minta doain terutama kepada orang tua, ustazah doain ponakan biar manfaat. Ya, insya Allah ilmunya manfaat. Ustazah Sakinah juga insya Allah minta terus dibimbing sama-sama biar bisa manfaat untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka dari saya cuman ini saja himbauan untuk saling mengingat ya. Barangkali saya nggak bisa di sini, tetapi saya juga tidak melepas diri dari mencari manfaat. Maka harapan saya kepada khususnya warga Condet dan sekitar, pada saat dirinya mampu mengangkatkan kakinya mencari manfaat, maka kejar manfaat sebisa yang kamu dapat. Nah gitu ya, cari manfaatnya insya Allah biar dapat, biar lebih banyak lagi kemanfaatan yang didapat untuk bekal kita kembali ke akhirat insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka dari saya cukup sekian, kita bacakan suratul Fatihah ya. Untuk yang sedang sakit kita doakan Syarifah Aminah binti Idrus Al-Idrus dan Al-Habib Ahmad bin Alwi As-Segaf.
dan diri kita masing-masing yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan semuanya Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, kesehatan, keafiatan yang sempurna. InsyaAllah mudah-mudahan kembali pulih seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil bas, ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi, la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru sagaman wa la alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa anna wa anhum jami'an kulla ta'bin syadid, wakfina wakfihum minal hadd wal hadid wal marad syadid wal jish al adid, waj'alna waj'alhum ya rab nuran min nurik wa izzan من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطا من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر، إنك أنت الله خالق الأكبر. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء الزمزم يقرئكم السلام ويقول لك ألا تضرني ويقول لك أن تكوني شفاء من كل داء، على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وعلى من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالحين، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.